podcast Business Effectiveness yang bertemakan strategi komunikasi efektif, kunci negosiasi sukses dan juga reputasi bisnis yang terjaga. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol santai tapi penuh makna mengenai tema Business Communication Effectiveness atau komunikasi bisnis yang efektif. Tema yang kita angkat pada kali ini itu tidak hanya penting bagi dunia kerja, namun kita sebagai seorang mahasiswa yang kelak akan menjadi seorang profesional di waktu yang akan datang. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa inspiratif, Kak Syahrul, selaku Duta IPB. Halo Kak Syahrul, apa kabarnya? Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir untuk di podcast ini. Boleh perkenalkan diri dulu nih Kak. Oke, halo semuanya. Terima kasih. Luar biasa sekali untuk kita bisa ngobrol-ngobrol singkat nanti. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Syahrul Rahadi. Benar tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, aku Duta IPB BX9. Dan sekarang juga lagi berkecimpung di dunia marketing and communication di salah satu perusahaan konstruksi. Ya, Kita langsung aja nih Kak, jump in untuk ke pertanyaan yang pertama. Oke. Mengenai bicara komunikasi yang efektif, banyak banget orang yang punya interpretasinya masing-masing. Menurut Kak Syahrul sendiri, seperti apa sih komunikasi yang efektif dalam konteks bisnis dan organisasi? Wah, kalau kita bicara terkait dengan komunikasi, sebenarnya ini suatu hal yang sangat menarik ya. Karena sebenarnya kita tahu semuanya teman-teman, kalau komunikasi ini salah satu skill yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, fresh graduate, dan seluruh orang di Indonesia. Dan nggak hanya di Indonesia pastinya. Karena ini jadi salah satu indikator kalau perusahaan ataupun instansi-instansi di sana ingin menerima kita gitu. Itu menjadi salah satu top 10 skill yang dibutuhkan. Dan kalau tadi ditanyakan terkait dengan bagaimana sih komunikasi yang efektif untuk lingkup bisnis, organisasi, atau kita sebagai mahasiswa. Sebenarnya komunikasi yang efektif tuh kalau berdasarkan teorinya tadi ya, yang penting hanya 3. Yang pertama adalah informasinya jelas, yang kedua konsisten, yang ketiga bisa dipertanggungjawabkan. Informasi-informasi yang kita sampaikan ini tadi bisa kita sesuaikan tentunya dengan audiens yang nanti kita sampaikan. Kalau berdasarkan yang aku pelajari kebetulan aku tidak lagi menjalankan magister study di sekolah bisnis IPB University. Salah satu kunci keberhasilan ketika kita melakukan komunikasi yang efektif dan juga efisien teman-teman, itu ada yang namanya AIM-P framework. Sebenarnya ini idea yang aku buat sendiri untuk bisa merangkum ada 3 hal. Yang pertama, kita bisa tahu audiensnya itu siapa sih gitu ya, untuk melakukan komunikasi ini siapa sebenarnya target audiens kita. Yang kedua ada informasi seperti apa sih yang kita bisa berikan gitu ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya message sama information ini berbeda. Kalau information itu isinya bisa data, bisa juga informasi yang ingin kita sampaikan. Kalau message ini tujuan kita, sebenarnya key takeaways setelah kita menyampaikan informasi ini apa. Nah, ketika kita bisa merancang 3 hal ini, kemudian kita bisa make a plan. Setelah make a plan, barulah kita kembali ke prinsip awal yang tadi udah sampaikan, jelas, konsisten, dan bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, ini sangat penting buat kita ya, khususnya Gen Z ini ya. Kalau ngomong asal aja tanpa struktur gitu ya. Jadi inilah salah satu hal yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa diterima dengan baik. Nggak hanya dunia korporat sebenarnya, di segala lini ketika kita ingin memasuki segala sektor itu harus bisa menguasai hal ini. Dan sebenarnya ini tuh nggak bisa kalau bahasanya Gen Z sekonyong-konyong gitu ya, sekonyong-konyong seketika gitu aja bisa langsung dijelaskan, nggak bisa. Itu harus bisa dilatih, rajin ngobrol, rajin ngomong, terbuka lah dengan segala keadaan yang ada. Seperti itu, Budi. Untuk pertanyaan selanjutnya kan sebagai mahasiswa dan juga calon profesional, kita tuh sering dengar ya Kak, kalau misalkan kemampuan komunikasi itu penting di era sekarang nih. Nah, menurut Kak Syahrul itu kenapa komunikasi itu penting di era sekarang? Ya, penting banget. Nih podcast ini salah satu sarana kita untuk melakukan komunikasi. Kalau di zaman sekarang komunikasi itu nggak kayak dulu gitu ya. Cuma kita pernah tahu
Kalau misalnya komunikasi itu komunikasi yang searah, komunikasi dua arah. Kalau sekarang komunikasi nggak satu arah, nggak dua arah lagi, berbagai arah itu masuk gitu ya. Dan ini salah satu bentuk bahwa komunikasi juga nggak hanya konvensional, tapi dunia digital. Bahkan dengan kita berkomunikasi melalui gadget, media sosial dan lain-lain, itu juga komunikasi sebenarnya. Pada intinya komunikasi itu adalah menyampaikan informasi, seperti itu kan Luna ya. Tapi sejauh ini sebesar apa sih informasi yang kamu berikan itu memberikan dampak nggak hanya bagi diri kamu, tapi bagi banyak orang. That's why dengan adanya komunikasi yang baik, dengan adanya komunikasi yang juga terstruktur, rapi, dengan pemegang prinsip-prinsip yang tadi, ini menjadi sangat penting, gitu. Dan kalau bisa teman-teman lihat beberapa research gitu ya, ketika seseorang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, itu juga selaras dengan kecerdasan yang dia miliki. Nah, jadi untuk kita nih generasi muda, generasi yang baru muncul gitu ya tahun 2000-an. Kalau kalian tak kelahiran tahun berapa nih? 2006. Anak 2006 lagi, bahasanya udah sigma apa segala macam gitu ya. Sebenarnya nggak masalah komunikasi itu dijalankan, tapi balik lagi ini menjadi penting untuk kita perhatikan kalau komunikasi itu nggak sekedar memberikan informasi gitu. Jadi sebagai seseorang educated person, kita educated person gitu ya. Kenapa komunikasi ini jadi penting? Ya karena itu mencerminkan diri kita. Kita bisa dilihat dari mana-mana, dari let's say ada yang menjadi content creator, ingin menjadi seorang public speaker, ingin menjadi apapun, ketika komunikasi kita baik, lancar, kemudian dapat diterima dimanapun, itu mencerminkan, wah, Luna dan Budi ini luar biasa. Nanti setelah podcast ini, komunikasi kalian dilihat nih. Kalau yang lain, oh, udah keren nih. Berarti anak-anak ini Gen Z ataupun Gen Alpha yang sekarang udah berkembang sangat-sangat baik. Tidak hanya mengedepankan perkembangan teknologi, perkembangan dunia urban yang saat ini, tapi juga ada salah satunya. Gitu. Langsung ya Kak ke pertanyaan untuk kakak. Oke. Dari pengalaman Kak Syahrul sebagai seorang duta IPB, Aha. terutama saat banyak terlibat di forum resmi, tentu ada tantangan dalam menjaga komunikasi formal agar tetap jelas Betul. dan efektif. Ya. Seperti apa sih Kak tantangan yang pernah Kak Syahrul alami sebagai seorang duta IPB? Ini pertanyaan bagus banget. Sebagai Gen Z yang hidup dan bekerja di perusahaan yang yang ada di sana berbagai generasi di dalamnya. Ada Gen Z, ada Gen Y, ada juga kalau bahkan boomer ya, baby boomer gitu ya. Dan masing-masing dari kita itu punya gaya bahasa yang berbeda-beda, gitu. Tapi balik lagi, tantangan yang tadinya hadir teman-teman itu bisa kita anulir, itu kita bisa selesaikan dengan apa, dengan kita ketahui dulu sebenarnya masing-masing generasi ini gaya mereka seperti apa sih. Kalau gaya Gen Z, gaya kita kan pasti lu gue itu udah asik kan ya, mau kemana lu, atau kayak oke, teman-teman lu mau ngerjain tugas di mana dan segala macam lah ya, informasi yang bisa disampaikan dengan santai. Tapi kalau kita ngobrol sama Gen Y dan Gen Boomer itu dengan lu gue, dah tamatlah sudah gitu ya. Tamatlah sudah gitu ya. Sebenarnya itu sah-sah aja ketika itu kita sampaikan dengan gaya bahasa yang memang sesuai dengan generasinya. Tapi bagi generasi mereka itu merupakan umpanan yang memang kurang beretika gitu ya. That's why audiens di framework IMP tadi ini sangat penting. Kita harus tahu dulu nih, audiens kita seperti apa sih? Ya harus respect ketika memang mereka adalah senior kita, tadi bekerja khususnya di IPB, jadi duta IPB. Duta IPB itu lumayan berat pekerjaannya karena jadi garda terdepan promosinya IPB, menyesuaikan audiens yang berbeda-beda dari kementerian hadir, maksud dari lingkup pemerintahan, kemudian dari lingkup perusahaan, kemudian ibu-ibu, kemudian anak SMA. Waduh, ketika gaya bahasa anak SMA kita bawakan ke bapak ibu yang tadi berasal dari pemerintahan, wassalam. Dan sebaliknya ketika kita membawakan gaya
yang tadinya kepada pihak pemerintahan ke anak-anak SMA juga sama, mereka jadinya bosan gitu, kurang gambaran, kurang lah segala macamnya gitu ya. Jadinya informasi dan juga message yang ingin kita sampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Contoh, kalau misalnya aku lagi menyambut tamu-tamunya Pak Rektor gitu ya, Pak Rektor tamunya misalnya dari teman-teman rektornya se-Asia Tenggara. Kebetulan waktu itu ada perkumpulan rektor se-Asia dan aku menjadi liaison officer untuk rektor dari Kazakhstan. Pakai bahasa Inggris dan harus beretika gitu ya, harus beretika. Dan ternyata asistennya itu kurang fasih berbahasa Inggris. Itu jadi tantangan lagi tuh. Selain kita harus bisa menyesuaikan generasi, kemudian ternyata ini alat komunikasi kita bahasanya juga nggak nyampe. Nah, itu jadi tantangan tuh. Kita benar-benar pendekatannya harus pelan. Kemudian disapa, hello sir, what do you need? Apa segala macamnya, kita benar pelan. Tapi kalau untuk ke teman-teman SMA, baru mulai aja suaranya udah kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman udah makan atau belum? Kan nggak mungkin gitu tanya ke lingkungan pemerintah. Nah, itu namanya luar baru. Terus juga Kak, dalam organisasi atau kegiatan mahasiswa nih, kan kadang suka muncul kayak semacam hambatan-hambatan atau pesan yang bertele-tele Iya. atau kayak miskomunikasi gitu. Iya. Nah, menurut Kakak sendiri, gimana cara kita bisa menghindari hal-hal seperti itu? Baik, ini penting banget ya. Dan ini juga sembari aku berkecimpung di dunia marketing and communication, ternyata teman-teman juga pasti sudah dengar esensi komunikasi sebenarnya, esensi komunikasi efektif sebenarnya itu satu. Bagaimana kita bisa mendengarkan. Jadi komunikasi itu bukan sekedar menyampaikan aja, tapi ilmu ataupun kemampuan kita untuk mendengarkan dengan baik. Kenapa? Kenapa komunikasi itu terkait dengan mendengarkan? Kenapa? Ya karena ketika kita bisa mendengarkan dengan baik, informasi dari lawan bicara kita itu terserap dengan baik, kita bisa pahami, kemudian kita bisa resapi, kemudian kita bisa olah, kita bisa berikan feedback yang sesuai. Terkadang gengsi lagi nih, gue juga gengsi gitu ya, waktu organisasi nih, lagi ngobrol, lagi kenapa belum selesai ngomong, temennya udah dipotong, informasinya belum selesai, betul nggak? Informasi belum selesai udah disaut-sauti. Jadinya apa? Kedua, informasi yang disampaikan masing-masing komunikan itu tidak terkoneksi, terjadilah miskomunikasi. Di balik itu ngobrol di belakang, berasumsi, jadinya apa? Organisasinya ya dianggap tidak mewadahi gitu ya. Padahal sebagai kita masing-masing, mungkin teman-teman di sini yang sedang melakukan kegiatan organisasi, pahami dulu sebelum kita berorganisasi. Organisasi itu kan kumpulan dari orang-orang gitu ya, yang untuk bisa berjalan bersama, untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya bersama, kuncinya komunikasi yang baik. Dan komunikasi yang baik itu ditentukan dengan kemampuan kita untuk mendengar juga yang baik. Jadi kalau teman-teman belum bisa mendengar dengan baik, ayo latihlah mendengar dengan baik gitu. Memang seiring berjalannya waktu itu akan terbiasa sih gitu. Jadi semacam apa, mungkin untuk sekarang ini kalau lagi diskusi nanti akan terlihat tuh mana yang sudah paham komunikasi yang baik. Dia akan lebih banyak diam dulu, dia mendengarkan apa sebenarnya. Setelah itu baru oh seperti ini, disampaikan juga dengan santai, tenang, tidak meledak-ledak gitu ya gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang itu kan banyak banget aktivitas yang dilaksanakan secara daring, entah rapat online, email, ataupun chat. Dari pengalaman Kak Syahrul, apa perbedaan efektivitas komunikasi digital dibanding dengan komunikasi tatap muka? Sebenarnya ini plus and minus. Komunikasi pertama ini ya, ketika kita melakukan komunikasi secara by online bahasanya ya, efektif, bukan efektif, efisien, cepat tersampaikan.
cepat tersampaikan tanpa ada batasan ruang dan waktu. Kita di sini, kemudian ada dosen kita yang lagi di kampus, atau ada dosen kita yang lagi di luar negeri, kemudian ada pimpinan kita yang lagi di luar kota. Informasi bisa tersampaikan, bisa tanpa batasan ruang dan waktu tadi, efisien. Tapi efektif nggak? Belum tentu. Tergantung dari masing-masing kita merangkai kata di dalam tulisan itu tadi. Kalau tadi komunikasinya melalui online dan bentuknya adalah teks, ini jadi tantangan bagi kita. Bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan kata per kata itu seefektif mungkin. Nah, ini dia poinnya. Seefektif mungkin. Efektif ini dalam artian apa? Perhatikan tadi aimnya, audiensnya, misalnya dosen. Kalau dosen, komunikasi awalnya pasti kayak Assalamualaikum Pak, bla 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 bla. Selamat pagi Pak, saya ini dan lain-lain gitu ya. Karena culture-nya kita di dosen di Indonesia, culture-nya seperti itu. Tapi kalau dosen luar, langsung aja misalnya namanya Daniel. Hi Daniel, I'm still working. Sorry for the late day message that I've sent for you. Bla 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 gitu ya. Ya, karena culture dosen luar itu memang panggil namanya silakan. Coba kamu dosen Indonesia panggil Hi Siti misalnya, wah habis sudah gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi tantangannya lumayan besar gitu. Jadi kalau aku sendiri pribadi lebih suka komunikasi langsungnya, baik itu komunikasi langsung melalui online, by Zoom atau by call, atau ketemu langsung. Karena komunikasi ini bukan, ada aspek lain ketika kita menyampaikan informasi. Ketika kita tatap langsung kan kelihatan mimik wajahnya seperti apa, gesturnya seperti apa. Kalau misalnya baca orang pasangan antara pacar cowok dan pacar cewek bisa datang, apa aja nadanya bisa berbeda. Si cowok bilangnya apanya apa, kalau si cewek bacanya apa, ya nggak apa, nah, beda. Itulah dia tantangan yang harusnya bisa diselesaikan sih gitu ya. Makanya di fitur-fitur online message itu ada voice note, kemudian ada lagi video call dan lain-lain untuk bisa menghindari ketidaksalahpahaman, apalagi ketika berantem gitu ya. Ada kepencet caps lock aja jadi masalah. Gitu. Jadi kelihatannya marah, padahal ya nggak marah-marah juga gitu kan, hanya selesai masalahnya gitu. Itu tantangan sebenarnya yang harusnya gengsi jangan apa bisa selesaikan. Gitu. Terus selanjutnya kita kan nggak bisa lepas ya Kak dari yang namanya etika. Seperti yang tadi Betul. Kakak bilang, kalau misalnya kita berkomunikasi itu kita harus lihat nih lawan bicara kita siapa, kita harus menyesuaikan gimana culture-nya dia gitu. Nah, menurut kakak sendiri itu gimana nilai-nilai ini tuh bisa ngebantu buat menjembatani perbedaan dalam komunikasi, misalnya kayak antar generasi atau latar belakang yang berbeda gitu. Ya, etika nggak ada komunikasi. Bagaimana kita bisa bergesture aja untuk generasi kita yang sebelumnya, Gen Y dan juga Gen Boomer, itu sensitif banget sama yang namanya etika ini. Gestur kita yang matanya tiba-tiba kayak miring gitu aja, mereka sensitif. Kenapa ya? That's why kita ini yang sedang jadi mahasiswa, yang mau masuk ke dunia kerja gitu ya, harus benar-benar perhatikan gitu. Kalau di kampus mungkin dari dulu kita digaungkan sama 5S. Apa enggak 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santuy. Ini sebenarnya prinsip etika sederhana yang bisa kita terapkan. Itu bisa masuk ke segala lini. Toh juga kalau misalnya masuk ke adik tingkat dengan 5S, mereka juga senang kan? Nggak seperti kakak-kakaknya yang paham lah maksud aku kan. Ya udah, nggak perlu adik tingkat yang menyapa kita dengan 5S, kita juga bisa menyapa. Begitu pula dengan dunia kerja gitu. Ya kalau bisa, kita juga bisa bersama membangun budaya 5S ini tadi untuk bisa membarengi komunikasi kita yang efektif dan juga tetap beretika. Karena memang ya sensitivitas orang-orang beda-beda gitu ya. Ketika kita, kalau dulu culture
kalau di cultureku di sekolah SMA aku kebetulan boarding school gitu ya, kalau kita ngobrol misalnya Budi kakak tingkat aku gitu ya, ketika panggil aja mau kemana itu nggak boleh, cuman mau kemana harus pakai kak. Kak mau kemana kak, harus begitu. Tapi kalau bisa sama kita atau di bawah kita, mau kemana, santai gitu. Jadi tergantung culture, dan sebenarnya culture yang 5S ini sangat-sangat baik gitu ya. Orang-orang bilang ih formal banget, tapi menurut aku ini bisa menjadi standar kita untuk bisa menjalin hubungan yang baik gitu ya. Karena komunikasi yang baik ini akan memunculkan opportunity yang lain gitu ya. Sehingga ketika kita dianggap beretika, ketika kita dianggap bagus secara komunikasi, kecerdasan kita juga akan dilihat, maka kita akan dapat dengan mudah diterima di segala aspek yang sedang kalian tempuh gitu. Itu sih. Ya banget sih. Pertanyaan selanjutnya nih kak, sebagai seorang representasi kampus maupun organisasi, Oke. komunikasi efektif itu bisa banget menjadi sebuah pembangun kepercayaan publik ataupun perusak Benar. kepercayaan publik. Menurut Kak Syahrul, bagaimana proses ini bisa tercapai? Ini pertanyaan yang benar-benar bisa menceritakan bagaimana proses aku bisa sampai seperti ini. Karena komunikasi benar banget secara membangun confidence dari diri sendiri, membangun kepercayaan untuk orang-orang lain, dan yang ketiga bisa juga merusak kredibilitas kita. Coba ketika aku jago komunikasi, teman-teman di luar sana, ketika aku bilang kalau air ini isinya adalah lemon tea, kalian percaya nggak? Pasti percaya karena aku memberikan informasinya dengan confidence gitu ya. Kemudian padahal pada nyatanya ini adalah cheating. Ini salah satu bentuk confidence tadi yang setelah dibangun, tapi juga bisa menghancurkan kredibilitas kita ketika tidak dibarengi dengan etika tadi. Etika dan juga informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk bisa mencapai titik ini tentunya prosesnya panjang ya. Karena kalau dari pribadi aku ya, ketika ada kesempatan untuk bisa menunjukkan bahwa aku bisa melakukan komunikasi yang baik, atau ada wadah di mana aku bisa mengembangkan bagaimana komunikasi itu berjalan dengan oke, aku akan coba memanfaatkan itu dengan baik. Sesimpel di dalam kelas, ketika ada kesempatan dari dosen, siapa yang ingin bertanya, ada yang ingin menyampaikan pendapat, sebaik mungkin aku manfaatkan waktu itu untuk angkat tangan dan sampaikan pendapat. Itu adalah hal paling kecil yang aku lakukan untuk bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Ketika ingin melakukan komunikasi yang baik gitu ya, kepercayaan diri dulu nih yang harus dibangun. Apa sebenarnya? Setelah kepercayaan diri udah tumbuh, barulah kita coba cari informasi. Cari dulu informasi yang baik, cari informasi yang benar gitu ya, dan bisa kita bertanggungjawabkan. Jangan pula kepedean kita tadi hancur gara-gara informasi yang kita sampaikan nggak benar. Kredibilitas yang tadi udah kita bangun hancur seketika. Gitu. Jadi prosesnya memang cukup panjang dan bisa teman-teman. Jadi waktu Budi lu kalau di kelas kalau misalnya udah diberikan kesempatan, siapa yang mau kasih pendapat? Angkat tangan. Itu harus angkat tangan aja. Karena dosen itu juga paham kalau mahasiswa ini ada tempatnya salah. Apapun yang kalian sampaikan salah, benar, whatever. Karena memang ini lagi tahap belajar. Gitu. Jadi mulai aja pelan-pelan, ada forum kecil, forum diskusi, itu ngobrol aja. Apalagi kalau cowok-cowok, cewek-cewek, kosannya rame-rame, ngumpul rame, ngobrol. Jangan teman-teman ngobrol main jadi pendengar pasif, jangan. Karena disitulah waktu kalian bisa membangun kepercayaan diri. Gitu. Ketika kalian sudah didengarkan sama orang-orang terdekat, didengarkan sama dosen-dosen, akan muncul tuh. Seperti ketika aku ngomong di luar, aku akan juga bisa dipercaya karena orang terdekat aku juga udah percaya. Gitu. Itu pelan dan ya semoga bisa jadi komunikasi kita ini dilihat orang lain dan orang lain tak tarik.
dan muncullah itu tadi kredibilitas kita oke, kemudian mereka juga lihat oke nih anaknya komunikasinya baik. Biasanya kalau komunikasinya baik, biasanya pekerjaannya juga oke gitu. Tapi nggak semua, ada juga yang ngomong doang. Tapi jangan sampai seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, boleh nggak sih Kak dikasih tips nih buat mahasiswa yang sekarang biar bisa mereka melatih kemampuan komunikasi efektif, kayak misalkan media belajarnya atau mungkin kayak jurnal atau buku-buku yang Kakak pelajarin untuk menciptakan komunikasi yang efektif ini biar mereka nanti lebih siap buat menghadapi dunia kerja. Oke, baik. Ada satu buku yang aku pelajari ini baru banget, itu dari Peter W. Carden, itu dari salah satu dosen di, aku lupa, nanti aku coba South something California gitu ya. Itu bisa dibaca. Sebenarnya komunikasi kan bukan itu terkait dengan business communication. Karena komunikasi ini kan bukan hanya tentang ngomong gitu ya, tapi bentuknya dokumen itu juga bentuk komunikasi, itu bisa dibaca komprehensif. Satu aja kalau menurut aku untuk membangun skill komunikasi, bukunya satu aja. Sisanya tinggal praktik, ngobrol depan cermin, ngobrol sama teman-teman. Hal paling simpel lagi yang aku coba terapin di kehidupan sehari-hari, ketika lagi bawa mobil, bawa motor di perjalanan, ketika kalian melihat satu barang, coba deskripsiin dalam diri, kemudian pikirkan, kemudian coba ucapkan aja. Ini aku dapetin dari Kak Vina. Kalau kalian tahu TikToknya ya, itu ada Kak Vina, bukan Vina Winata, bukan. Vina yang suka informasi lowongan kerja, kemudian cara wawancara yang baik gitu ya. Jadi misalnya nih, lagi jalan, ketemu ada leciti, yaudah diem, coba pikirkan, langsung ngobrol. Leciti ini terbuat dari teh yang digabungkan dengan sirup leci, kemudian ditambahkan juga ada buah lecinya di dalam. Agar teh leci ini lebih baik dan juga enak dipandang, estetikanya oke, kita tambahkan daun mint di atasnya. Kemudian ketika ada konsumen yang ingin memilih leciti dengan less sugar, kita akan sesuaikan takaran gulanya sehingga penikmat leciti ini juga oke untuk dapat minumnya. Kayak gitu-gitu aja, santai, ngobrol-ngobrol sama diri sini, deskripsinya ada benda-benda yang di sekitar kalian. Itu untuk latih komunikasinya. Tapi kalau untuk melatih yang tadi bisa masuk ke audiensnya, kalian coba pahami, kalian juga coba praktikin. Ketika kalian ngobrol sama anak SMA gimana? Ketika ngomong sama dosen gimana? Itu coba dipraktikin kesehariannya. Jangan cuma di depan cermin aja gitu ya. Bisa langsung ketemu orangnya, ngobrol itu. Karena komunikasi yang baik itu dilatih. Gitu. Karena ini soft skill yang memang benar-benar perlu latihan. Nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya, nggak bisa ujuk-ujuk Syahrul bisa langsung bisa ngomong kayak gini, nggak mungkin gitu. Oke, wah luar biasa banget sih pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah. Aku pribadi ada banyak hal yang memang aku belum pelajari dari bidang komunikasi ini. Banyak hal yang bisa kita petik dan kita implementasikan juga kan di kehidupan kita. Mulai dari pentingnya komunikasi yang jelas, terus etika dalam menyampaikan pesan, sampai cara membangun kepercayaan publik melalui komunikasi. Oke, mungkin akhir kata, terima kasih banyak ya Kak Syahrul atas kesempatannya. Terima kasih Budi Luna udah diundang. Udah mohon maaf kalau misal nge-recording Oke, terima kasih juga Kak atas sharing pengalamannya sebagai seorang duta IPB. Itu lengkapnya itu title calling. Wah, langsung banget. Ya. Oke. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman untuk bisa menjadi seorang komunikator yang profesional di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. One is the loneliest number that you'll